Shalom saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan bertemu lagi dengan saya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi orang yang percaya, yang terus berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kita menyaksikan bersama, kita melihat bersama, bahkan merasakan bersama adanya wabah yang tidak bersahabat di sekeliling kita. Dengan adanya wabah yang tidak bersahabat ini, saudara, hampir semua pihak, semua orang terkena dampak yang tidak baik. Dan dengan adanya wabah yang tidak bersahabat ini, saudara, sebagian orang, sebagian pihak menjadi sangat takut. Dengan berbagai alasan kenapa mereka menjadi takut. Namun saudara, di tengah-tengah wabah yang tidak enak ini, di tengah-tengah wabah yang tidak bersahabat ini, Tuhan merindukan supaya anak-anak Tuhan tidaklah menjadi takut. Sekali lagi, di tengah-tengah wabah yang tidak bersahabat ini, Tuhan merindukan supaya anak-anak Tuhan tidaklah menjadi takut. Untuk itu pada kesempatan ini firman Tuhan saya akan sampaikan dengan tema jangan takut, Tuhanmu pemegang kendali. Sekali lagi, jangan takut, Tuhanmu pemegang kendali. Saudara, kali ini firman Tuhan kita ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita, beginilah firman Tuhan, satu ayat saja. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Yesaya dan ditunjukkan kepada bangsa Israel. Bangsa yang dispesialkan oleh Tuhan. Bangsa yang berharga di mata Tuhan. Bangsa yang mengenal Allah. Ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak berlaku untuk semua pihak. Tidak berlaku untuk semua orang. Ini pesan disampaikan khusus saudaraku yang terkasih. Lalu apa kaitannya dengan kita yang sekarang? Saudara, kalau hari itu Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, bangsa yang mengenal Allah, maka sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan dalam kehidupannya, mereka adalah umat pilihan Allah. Maka pesan yang sama ini juga Tuhan tunjukkan kepada saya dan saudara. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga dan spesial di mata Tuhan. Oleh karena pembenaran Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui latar belakang kenapa Tuhan sampaikan pesan ini kepada bangsa Israel. Apa penyebabnya? Ternyata saudaraku yang terkasih, penyebabnya adalah karena pada saat itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babelonia. Mereka di sana dijadikan sebagai budak. Ditindas saudaraku yang terkasih. Tentunya sebagai budak mereka pasti diperlakukan tidak adil. Hak-hak mereka diberikan dengan tidak adil saudaraku yang terkasih. Hak-hak mereka dirampas saudaraku yang terkasih. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka adalah sebagai budak. Dan perlu kita ketahui, bangsa Babelonia adalah bangsa yang kejam, bangsa yang jahat, bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka takut saudara. Selanjutnya saudara, yang lebih menakutkan bagi mereka, mereka takut apabila selama-lamanya mereka menjadi budak di Babelonia. Mereka takut kalau tidak bisa keluar lagi dari perbudakan itu. Karena sejarahnya, siapa saja yang sudah dijadikan budak, siapa saja yang sudah dijajah oleh bangsa Babelonia, maka bangsa yang sudah dijadikan budak itu tidak bisa keluar lagi dari perbudakan itu. Karena bangsa Babelonia adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Saudara, kemustahilan bagi bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Itu yang membuat mereka sangat takut saudara. Mereka takut, mereka gelisah, mereka bimbang apabila dari zaman mereka sampai selama-lamanya dan sampai anak cucu mereka akan terus menjadi budak di Babelonia. Saudara, dalam hal ini
bangsa Israel telah melupakan janji Allah. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebelumnya Tuhan telah berjanji kepada mereka sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa. Mereka dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Saudaraku yang terkasih, mereka lupa akan janji Allah karena kondisi yang menimpa mereka. Saudaraku yang terkasih, dalam kondisi apapun, jangan lupakan janji Allah. Jangan lupakan janji Tuhan. Saudara, yang menarik di sini adalah di tengah-tengah kondisi yang tidak baik itu, di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel itu, di tengah-tengah ketakutan dan kebimbangan bangsa Israel itu, Tuhan menyampaikan satu pesan kepada mereka yang sangat memberikan kekuatan. Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Saudaraku, ini yang akan saya sampaikan kepada kita mengenai perkataan Tuhan, jangan takut ini. Makna dari perkataan Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih, ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada kita tentang jangan takut. Saudara, poin yang pertama, kenapa Tuhan bilang jangan takut? Maksudnya apa? Alasannya apa, saudara? Saudaraku yang terkasih, ternyata alasannya adalah karena Tuhan ada di pihak kita. Karena Tuhan ada di pihak saudara. Saudaraku yang terkasih, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Perkataan ini keluar dari mulut Allah. Karena Allah sedang memperhatikan bangsa Israel. Kalau Allah tidak memperhatikan bangsa Israel, maka pesan ini atau komentar ini tidak akan keluar daripada Allah. Sama halnya ketika saya menyampaikan kepada orang lain, jangan takut. Saudaraku, logikanya begini. Kata-kata ini keluar dari mulut saya, tidak akan mungkin kalau saya tidak paham bahwa orang yang sedang saya berikan kata-kata kekuatan itu dalam persoalan. Justru karena saya tahu orang tersebut dalam persoalan, maka saya memberikan kata-kata kekuatan dengan mengatakan jangan takut. Begitu juga dengan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Karena Tuhan sudah mengerti, Tuhan sudah paham, Tuhan sudah melihat, mata Tuhan tertuju kepada bangsa Israel. Maka ia berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya, setiap orang yang di dalam Tuhan, setiap orang yang mengenal Tuhan, sekalipun itu dalam kondisi yang tidak baik. Maka saudaraku yang terkasih, dalam kondisi apapun, sekalipun itu dalam kondisi yang paling tidak enak dalam hidup saudara, Tuhan mau menyampaikan satu pesan kepada kita, yaitu Tuhan ada di pihak saudara. Maka jangan takut. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan bilang jangan takut? Alasannya apa, saudara? Maksud daripada Tuhan apa, saudaraku yang terkasih? Ternyata, saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan bilang jangan takut, di situ ada pertolongan. Alasannya adalah karena Tuhan akan memberikan pertolongan. Itu yang kedua. Tuhan akan menolong saya dan saudara dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Saudaraku, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik dan patut untuk dipuji. Ketika Tuhan bilang jangan takut, berbeda ketika manusia bilang kepada sesama manusia, jangan takut. Saudara, ketika manusia bilang jangan takut, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, manusia itu akan memberikan pertolongan. Dan yang kedua, manusia tidak akan memberikan pertolongan. Ada 2 kemungkinan kenapa itu tidak diberikan pertolongan. Karena manusia tidak mampu memberikan pertolongan. Dan yang kedua, karena manusia itu mungkin saja tidak mau menolong, saudara. Namun berbeda dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan takut, saudaraku yang terkasih, perhatikan baik-baik. Di sini ada tindakan yang nyata, yang dimana Tuhan ikut campur untuk menolong saudara.
Di dalam Tuhan kita akan menemukan yang namanya kepastian, saudara. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Maka jangan takut. Terbukti, saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca ayat ini, kita melihat bangsa Israel sedang dalam perbudakan. Pertanyaan saya, apakah selama-lamanya bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Babelonia? Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel tidak selama-lamanya menjadi budak bagi bangsa Babelonia. Saudaraku yang terkasih, pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel telah dinyatakan. Saudaraku, jangan takut. Tuhan akan menolong saudara dalam kondisi apapun. Tuhan tidak hanya sekedar berkata, aku ada di sisimu. Tuhan tidak hanya sekedar berkata, aku ada di pihakmu. Tuhan tidak hanya sekedar berkata, aku akan menyertai engkau. Namun Tuhan akan menyertai sekaligus memberikan pertolongan. Itu yang luar biasa. Tuhan kita patut untuk dipuji. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan bilang jangan takut? Alasannya apa, saudara? Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan kemenangan, saudaraku. Saudaraku, di ayat yang telah kita baca tadi, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di kalimat terakhirnya di ayat itu, Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, Tuhan tidak hanya sekedar berkata, aku di sisimu, aku menyertai engkau. Setelah itu dia berkata, aku menolong engkau. Tidak hanya sekedar berhenti di situ, saudara. Ternyata pertolongan Tuhan bukanlah pertolongan biasa. Tetapi pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang membawa kepada kemenangan. Saudara, kita menyaksikan bersama, kita melihat bersama bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dari perbudakan. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel keluar sebagai budak di bangsa Babelonia. Saudaraku, hal yang mustahil mereka bisa kalahkan bangsa yang besar itu. Tetapi karena tangan yang kuat, tangan yang hebat yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan itu, maka mereka keluar sebagai pemenang. Saudara, saya dan saudara adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Anda luar biasa di mata Tuhan. Karena Anda luar biasa, karena Anda spesial, karena Anda berharga di mata Tuhan, maka Tuhan akan menuntun saudara, membawa saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Saudaraku yang terkasih, pesan Tuhan kepada kita, jangan takut, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Lalu respek apa atau tindakan apa yang Tuhan rindukan kita lakukan di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan? Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya di hadapan Tuhan. Tuhan merindukan supaya saudara dalam kehidupan ini tetap berjalan dalam kebenaran. Saudaraku, kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel diperbudak di Babelonia? Karena mereka sering menyakiti hati Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, jangan sakiti hati Tuhan. Terus berjalan dalam kebenaran dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, tetap percaya bahwa janji Tuhan akan Dia genapi. Kalau Tuhan sudah berkata, ya, maka janji itu akan tergenapi. Saudaraku yang terkasih, tetap percaya akan janji Tuhan. Saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan ini, apapun keadaan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, bagaimanapun situasi saudara, bagaimanapun situasi yang terjadi di sekeliling saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan takut. Tuhanmu pemegang kendali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.